Pemirsa, LG kembali mengguncang pasar teknologi dengan peluncuran Cinebeam S, proyektor 4K Ultra Short Throw terkecil di dunia. Ukurannya mungil tapi kemampuannya luar biasa. Cukup ditempatkan 8 cm dari dinding, sudah bisa tampilkan layar hingga 100 inci. LG resmi memperkenalkan Cinebeam S, proyektor Ultra Short Throw 4K terkecil mereka. Perangkat yang beratnya hanya 1,9 kg ini mampu menampilkan gambar 40 hingga 100 inci dalam jarak sangat dekat mulai dari 8,1 cm dari dinding. Cinebeam S mendukung resolusi 4K UHD dengan kecerahan 500 ANSI lumen serta cakupan warna 154% DCI-P3 dan kontras dinamis hingga 450.000 banding 1. Teknologi triple laser RGB memberikan reproduksi warna tajam dan akurat, ideal untuk menonton film di ruang redup. Perangkat ini dilengkapi speaker stereo built-in yang mendukung Dolby Atmos, menghasilkan audio menawan tanpa perangkat tambahan. Pengguna bisa langsung streaming dari Netflix, Disney Plus, atau platform lainnya via WebOS, lengkap dengan dukungan AirPlay 2, HDMI ERC, serta USB-C Power Delivery. Fitur-fitur pintar seperti auto screen adjustment, wall color adjustment, dan screen scaling dan shifting memungkinkan penyesuaian otomatis tampilan bahkan pada dinding berwarna. Tidak perlu repot mengatur posisi unit, cukup pasang di dekat dinding, sistem akan otomatis mengoreksi gambar sesuai kondisi ruang. Pre-order tersedia di Australia dengan harga diskon $1.999 Amerika, sementara di Inggris mulai dari £1.099 sterling. Berbagai sumber IDX Channel. Troublemaker 2 Beyond Dream dari Gamecom Team akan diluncurkan pada 15 September 2025 untuk PC di Steam. Menghadirkan open world beat 'em up penuh warna bertema remaja, mimpi, dan konflik sosial. Game ini merupakan hasil pengembangan selama 5 tahun yang menaikkan level game lokal Indonesia ke ranah global. Developer Indonesia Gamecom Team secara resmi mengumumkan bahwa Troublemaker 2 Beyond Dream akan dirilis ke publik pada 15 September 2025 di platform Steam untuk PC. Sequel ini melanjutkan kisah penuh warna dari sesi pertama dalam format open world yang lebih luas dan mendalam. Game ini berlatar kota fiksi Jayakarta Selatan, menampilkan petualangan remaja seperti Jordan dan Budi, anggota band Beyond Dream yang berhadapan dengan konflik narkoba dan rahasia gelap kota. Dengan genre open world beat 'em up yang dikemas dalam nuansa komedi dan lokal, permainan ini menyuguhkan pengalaman emosional dan aksi intens yang khas Indonesia. Butuh lebih dari 5 tahun pengembangan sampai band para kacuk bisa diwujudkan sebagai dunia terbuka lengkap dengan side quest, minigame, dan interaksi warga kota. Gamecom Team menyatakan bahwa mimpi menghadirkan open world real akhirnya terrealisasi di sequel ini dengan konten yang jauh lebih kompleks. Rilis eksklusif awal di Steam menjadi strategi Gamecom Team sebelum memperluas platform di masa mendatang, sekaligus menjadikan langkah penting memperkenalkan game Indonesia ke pasar global. Harapan besar disematkan pada game ini untuk memperluas pengaruh kreator lokal di kancah internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mulai 2026, Lyft dan Baidu akan meluncurkan robot taksi bernama Apollo secara komersial di Jerman dan Inggris. Dengan potensi ribuan kendaraan melayani pengguna Eropa melalui platform FreeNow. Kerjasama ini menandai langkah besar ekspansi teknologi Baidu dan upaya Lyft memperluas operasional global meski menghadapi tantangan regulasi yang ketat. Lyft mengumumkan kolaborasi strategi dengan perusahaan teknologi Tiongkok Baidu untuk menghadirkan robot taksi Apollo Go di Eropa mulai 2026. Dimulai dari Jerman dan Inggris setelah mendapatkan izin dari regulator setempat. Skema operasionalnya akan memanfaatkan platform Lyft dan gambaran teknis kendaraan canggih dari Baidu. Peluncuran awal mencakup ribuan unit robot taksi RT6, kendaraan generasi ke-6 yang telah diuji secara komersil di 15 kota Tiongkok dengan lebih dari 11 juta perjalanan. Dua perusahaan menargetkan perluasan ke banyak negara Eropa dalam beberapa tahun mendatang dengan dukungan infrastruktur lokal. Dalam kemitraan ini, Lyft akan mengelola layanan pelanggan dan logistik armada melalui platform FreeNow, sementara Baidu menyediakan teknologi otonomus, pengujian sistem, serta dukungan teknis kendaraan. Pendekatan ini memastikan model operasional yang aman, dapat dipercaya, dan mendukung transparansi privasi pengguna. Langkah ini mempertegas persaingan robot taksi global antara Lyft Baidu dengan Uber Waymo, serta Tesla dan Wayve yang juga menargetkan pasar Eropa 2006.
Meskipun optimis, keberhasilan peluncuran bergantung pada izin operasional dari pemerintahan lokal, serta kesiapan aturan otomotif otonom. Berbagai sumber IDX Channel. Asus resmi menghadirkan Zen Wi-Fi BD4 Outdoor, router mesh Wi-Fi 7 yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan. Produk ini menawarkan kecepatan nirkabel hingga 3.600 megabit per detik dan mendukung multi-link operation untuk koneksi stabil di 2 frekuensi sekaligus. Asus resmi menghadirkan Zen Wi-Fi BD4 Outdoor, router mesh Wi-Fi 7 yang dirancang untuk penggunaan luar ruangan. Produk ini menawarkan kecepatan nirkabel hingga 3.600 megabit per detik dan mendukung multi-link operation untuk koneksi stabil di 2 frekuensi sekaligus. Zen Wi-Fi BD4 Outdoor memiliki perlindungan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP65 serta tahan terhadap suhu ekstrim antara minus 30 hingga 60 derajat Celcius. Dilengkapi 2 port Ethernet 2,5 GB dengan dukungan Power over Ethernet. Perangkat ini bisa dipasang di mana saja tanpa perlu colokan listrik terdekat. Router ini dapat berfungsi sebagai node atau unit utama dalam sistem jaringan iMesh, memperluas jangkauan Wi-Fi tanpa mengorbankan kecepatan. Dengan antena internal ganda, Zen Wi-Fi BD4 Outdoor mampu menjangkau area hingga 240 meter persegi. Meski hanya menggunakan 2 pita frekuensi, performa tetap maksimal berkat bandwidth 160 MHz dan dukungan teknologi Wi-Fi 7 terbaru. Berbagai sumber, IDX Channel. Game horor psikologis Broken Lore Don't Watch akan segera hadir di konsol mulai tanggal 18 Agustus 2025. Game ini mengangkat kisah kelam seorang pria terisolasi dan dihantui makhluk bermata 100. Sojiku Games dan Sedafani Production mengumumkan kehadiran game horor psikologis berjudul Broken Lore Don't Watch untuk konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series X dan S. Game ini akan tersedia secara resmi pada tanggal 18 Agustus 2025. Sebelumnya, game ini telah dirilis untuk platform komputer melalui Steam pada tanggal 24 April 2025. Versi komputer mendapatkan sambutan positif sebelum akhirnya diumumkan untuk konsol. Pemain akan memasuki dunia batin Shinji, seorang hikimori yang terisolasi di apartemen kecilnya di Tokyo menghadapi tekanan hutang, tagihan menumpuk, dan kurangnya pengertian dari keluarga. Hidupnya hanya berpusat pada permainan video, tetapi tekanan psikologis terus menghantui dia semakin dalam. Game ini menampilkan entitas menyeramkan bernama Hyakume, makhluk dengan 100 mata yang mengintai dalam bayang-bayang. Versi konsol dari Broken Lore Don't Watch dibanderol dengan harga 1.430 yen Jepang, setara dengan Rp155.000. Berbagai sumber, IDX Channel.